F1 2022 sudah berakhir dan meskipun begitu, ada beberapa hal yang bisa lah kita bahas. Salah satunya ialah menentukan pembalap mana yang tampil impresif musim ini dan pembalap mana yang tampil impresif dalam membuat fansnya kecewa. Tapi untuk kali ini gue akan mulai dari pembalap yang tampil impresif dulu. Untuk yang satunya nanti gue bahas di video selanjutnya. Oke lah, gue mau ngasih tahu dulu nih sebelumnya kalau list ini adalah berdasarkan opini dan pandangan gue. Nah, kalau kalian punya opini dan pandangan yang berbeda, itu nggak apa-apa. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan ribut aja lah ya kayak fans Twitter. Bolehlah saling berbeda opini, tapi jangan sampai ribut juga lah. Buat apa ya kan? Oke lah, gue akan ngebahas top 5 pembalap terbaik F1 2022 versi Dharma MH. Tapi sebelum itu gue mau ngasih 2 honorable mentions dulu. Yang pertama, Lewis Hamilton. Waduh, kok dia bisa nggak masuk di top 5? Pace kenceng, tapi beberapa kali dia buat kesalahan yang sebenarnya nggak perlu musim ini. Ya walaupun rekan timnya lebih parah sih. Tapi secara statistik, ini merupakan musim terburuk Sir Lewis di mana dia nggak meraih 1 kemenangan pun. Pole pun juga nggak ada. Tumben kan? Jadi ya sorry lah, walaupun Sir Lewis itu juga nggak jelek-jelek amat musim ini, tapi menurut gua dia udah masuk honorable mention aja lah. Kedua, Sebastian Vettel. Musim terakhir di F1 tentu nggak sesuai dengan harapan fans saat awal musim. Mobil AMR yang masih inkonsisten sepanjang musim membuatnya susah untuk meraih hasil maksimal. Tapi di mobil sekelas itu, dan beberapa blunder tim, dia mampu menunjukkan performa solid. Dan beberapa kali mengingatkan kita mengapa dia adalah seorang jurdun 4 kali. Dan mengapa dia harusnya tetap berada di F1. Tapi, oh well, jadi dia layak lah masuk honorable mention, dan gue senang dia mampu mengakhiri karirnya di F1 dengan cara yang baik. Oke lah, saatnya gue ngelis top 5 pembalap terbaik F1 2022 versi gue. George Russell. Musimnya solid untuk Rusli di musim pertamanya bersama Mercedes. Konsisten meraih top 5 di awal musim, dan mampu mengimbangi rekan timnya yang merupakan 7 kali jurdun, Sir Lewis Hamilton, walaupun Sir Lewis pada awal musim sempat mencoba berbagai macam setup. Meskipun dia mengeluarkan aura kerusuhannya di paruh musim kedua, dia mampu bangkit di Brasil dengan meraih kemenangan di sprint race dan race utama besoknya. Alhasil dia finish di posisi keempat klasemen mengalahkan Carlos Sainz di Ferrari dan rekan timnya Sir Lewis. Tentu dia bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, lebih baik dalam rusuh terus tapi. Ya lah canda, serius gua. Musim depan semoga aja mobil Mercedes ini lebih baik lah dan dia bisa bersaing di depan. Di sini kita juga akan lihat gimana Rusli akan tampil jika diberi mobil kompetitif yang dapat bersaing untuk gelar jurdun. Kalau misalnya dia sedikit mengurangi aura kerusuhannya, bisa aja gue taruh dia lebih tinggi dari posisi kelima di list ini. Tapi posisi kelima ialah Rusli, dan semoga aja di 2023 kita bisa melihat dia lebih sering bertarung untuk kemenangan dan bukan bertarung untuk menentukan siapa yang lebih rusuh di track. Fernando Alonso. Ya, hasil standings tidak begitu kelihatan bagus ya untuk Nando, mengingat dia kalah dengan rekan timnya Esteban Ocon. Tapi itu juga nggak mencerminkan performa Nando musim ini, karena dia musim ini benar-benar menjalani salah satu musim terbaiknya dalam segi performa. Beberapa kali dia menunjukkan performa-performa menakjubkan dia seperti qualified di front row di Kanada dalam kondisi tricky. Dan konsisten terus berada di poin. Tapi seperti biasa, dia ini kayaknya emang udah bestie sama yang namanya mesin kentut. Jadinya ya, dia banyak banget kehilangan poin karena masalah reliabilitas. Andaikan mobil dia selancar strategi Red Bull, gue yakin dia finish best of the rest musim ini dan mengalahkan Lando untuk posisi ke-7 di standings. Tapi ya, saya masih tidak berpihak ke Lando, dan semoga aja tim dia, Aston Martin, yang merupakan tim di 2023 dia nanti, dia bisa setidaknya finish ke bendera checkered flag dan poin lah minimal. Apalagi gue optimis untuk Lando dan Aston Martin di 2023. Asalkan jangan sampai buka usaha aviasi kayak di US Grand Prix sama rekan tim barunya. Intinya kita nggak bisa ngejudge performa Nando dari standings, karena kalau kita nonton full musim, kita sadar lah kenapa Nando tuh layak untuk dapat hasil yang lebih bagus dari ini. Itu juga kenapa gue taruh dia di posisi keempat. Lando Norris. Nah, ngomong-ngomong soal Lando Norris, ya mau ngomong apa ya kan? Di mobil McLaren yang benar-benar menurun dari musim lalu, dia mampu tampil konsisten dan bawa mobil McLaren itu ke top 10. Sedangkan rekan timnya bawa mobil McLaren itu ke top 10, tapi dari bawah. Apalagi Lando ini kayaknya sering banget jatuh sakit di 2022. Kayak di Spanish Grand Prix, dia mengalami tonsilitis
dan di Brazil Grand Prix dia keracunan makanan. Tapi meskipun begitu, dia masih lebih kencang dari rekan timnya dan mampu memberikan performa yang bagus. Bukan itu aja, dia adalah satu-satunya pembalap di luar top 3 tim musim ini yang meraih podium. Emang gigi kali lah pembalap idaman cewek-cewek ini musim ini kan? Sayang aja mobilnya nggak mendukung. Padahal gue penasaran kalau Lando ini dikasih mobil papan atas, kira-kira bisa atau enggak dia menghadapi tekanan yang jauh lebih besar dari saat dia di papan tengah. Tapi untuk musim ini, salutlah gue sama Lando. Dialah alasan kenapa McLaren masih sanggup menantang Alpine untuk posisi keempat di Constructor. Kalau Lando underperform, ditambahkan tim yang jauh lebih dari underperform, dan Alpine mesinnya reliable, bisa aja McLaren nggak bisa berbuat apa-apa untuk menantang Alpine. Tapi berkat Lando dan reliabilitas Alpine yang bagus banget, mereka masih bisa menantang Alpine untuk posisi keempat sampai akhir musim. Jadi mantaplah Tom Holland ini. Charles Leclerc. Nah, Saiful, Anda musim ini memang kelihatannya kesulitan sekali ya. Bukan dia sih yang kesulitan, tapi timnya yang kesulitan, sehingga dirinya juga kesulitan. Intinya orang ngelihat kalau ini adalah musim yang buruk untuk Saiful. Padahal, ini adalah musim terbaik Saiful sepanjang karirnya di F1. Dia finish runner-up dan meraih banyak sekali pole, tapi hanya dapat 3 kemenangan. Saiful menunjukkan pace yang luar biasa di qualifying, tapi saat race nggak bisa berbuat banyak. Ingat, poin yang dihitung itu hari Minggu, bukan Sabtu. Tapi mengingat berbagai macam kelawakan Ferrari musim ini, ya walaupun dia juga melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu, tapi perlu diingat kalau lawan dia adalah Max Verstappen. Sang juara dunia bertahan dan tentunya pengalaman dia dalam title fight jauh lebih unggul dari Saiful. Jadi Saiful kalah ya bukan hal yang mengkagetkan. Tapi kenapa dia bisa nomor 2? Karena dia tuh sebenarnya bisa aja menantang Max sampai balapan terakhir musim 2022. Kalau Ferrari tidak melakukan ritual melawak mereka setiap balapan, dan tentunya tidak ketinggalan performa mobilnya dari Red Bull seiring berjalannya musim. Secara pace dan talenta, dia tuh udah cocok untuk jadi juara dunia, tapi timnya juga harus ngebantu dia. Jangan sampai anak muda ini terbuang begitu aja talentanya karena timnya tidak mampu membantunya. Untuk Saiful, dia menunjukkan performa yang bagus dan mampu finish di posisi kedua. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Semoga aja musim depan dia bisa lebih konsisten. Dan Ferrari juga lebih konsisten dalam melawak tapi. Canda. Max Verstappen. Ya, sepertinya sudah jelas ya nomor 1 itu bakal diisi sama siapa. Siapa lagi kalau bukan Max Verstappen, yang awalnya nggak pede kalau dia bakal mempertahankan gelar juara dunianya, ujung-ujungnya malah mendominasi F1 2022. Performa Max musim ini emang udah layaknya performa juara dunia lah. Memecahkan rekor, menang setelah start di posisi bawah, mendominasi sejumlah balapan di 2022, dan tentu saja menjadi bahan-bahan untuk para media. Memang masih ada beberapa momen-momen yang sebenarnya nggak perlu dilakukan, seperti di Brazil. Tapi harus diakui bahwa Max musim ini sudah lebih kalem lah. Nggak terlalu kerusak-kerusuk kayak musim lalu, tapi kalau sama Lewis, beda cerita lagi. Tambah sikapnya yang nggak mau bantu rekan timnya juga menjadikan dia sebagai public enemy number 1. Nggak kayak Asep aja ya kan? Emang Red Bull ini seneng banget kayaknya ngebikin pembalap yang dibenci media sama fans. Tapi balik lagi, udahlah ya, performa dia musim ini udah bikin gue speechless. Ditambah Red Bull udah mobilnya bagus, timnya solid, kayak strategi mereka selalu on point, pembalap mereka konsisten, Adrian Newey lagi dan lagi ngebangun mobil yang GG, dan kita juga tidak akan lupakan tim accounting mereka yang sangat amat GG, sampai-sampai mereka over budget cap. Oke lah, itu top 5 pembalap terbaik F1 2022 menurut gue. Kalian punya opini lain? Keren, silahkan komentar di kolom komentar. Dan next gue akan bahas top 5 pembalap terburuk F1 2022. Ditunggu ya, dan semangat winter break-nya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.